Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast di channel Bedah Saraf untuk semua sahabat Bedah Saraf. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like di channel Bedah Saraf Conference supaya kita lebih semangat lagi nih untuk membuat konten. Nah, selanjutnya kita kedatangan tamu ya yang spesial pada siang hari ini, yaitu Dr. Abdurrahman Mouza, MCAT, spesialis bedah saraf konsultan pediatrik ya, Dok. Selamat datang, Dok. Selamat datang, terima kasih Dr. Yopi atas sambutannya. Nah, jadi sahabat bedah saraf semua, saya perkenalkan sedikit ya. Dr. Abdurrahman Mouza ini saat ini satu-satunya ya, Dok ya, konsultan bedah saraf anak pediatrik atau anak di Pulau Sumatera ya, Dok. Jadi Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Ya. Baik, Dok. Nah, jadi Dok, sebelum kita masuk ke topik, Dok, kira-kira untuk bedah saraf anak itu apa aja sih, Dok, penyakit yang paling sering di masyarakat? Yang kalau di masyarakat itu saat ini paling banyak itu kita sering temuin itu adalah seperti benjolan di tulang punggung, kepala yang besar atau hidrosefalus, benjolan di kepala yang di tengah, dan lagi akhir-akhir ini juga beberapa kali sering kejadian itu, bukan kejadian ya, meningkat ya, rekomendasi adalah tumor pada anak. Tumor pada anak. Nah, jadi topik kita sahabat bedah saraf semua hari ini yaitu tumor ganas, salah satu tumor ganas yang terjadi pada anak. Dimana kita tahu tumor ganas itu kan biasa terjadi pada orang dewasa muda atau kedewasaan. Nah, ternyata pada anak-anak ada juga nih tumor. Nah, namanya ini adalah tumor medulloblastoma ya, Dok ya. Yes, boleh sedikit dijelaskan, Dok, apa itu tumor medulloblastoma atau kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, Dok? Nah, jadi tumor medulloblastoma ini termasuk tumor yang lumayan sering ya, paling sering insidensinya pada anak-anak, dan tumor itu terletak di daerah otak kecil. Jadi sehingga nampak dia nanti, jadi khas dia gejala-gejalanya tertentu. Dan ini insidensinya akhir-akhir ini lagi meningkat gitu, saya rasa begitu. Meningkat ya, Dok. Nah, jadi ke gejala ya, Dok, kira-kira yang paling sering ditimbulkan dari tumor jenis ini tuh apa itu, Dok? Nah, ini paling penting gejalanya itu, karena beberapa orang tua itu dia tidak sadar karena sering terjadi kejadian itu, dia pasien itu kalau lagi jalan sering jatuh, dia nggak seimbang. Nah, simpel ya, Dok. Kalau jalan sering jatuh. Jadi misalnya dia kok jalan sering jatuh, tapi kan karena kita anggap namanya anak-anak ya, jalan lari itu biasa aja gitu. Masih proses pembelajaran. Gitu. Jadi kita anggap nggak ada masalah, tapi pada usia-usia segini kok sering jatuh ya, gimana ya? Kita bilang. Nah, itu jadi sahabat bedah saraf ya. Jadi kalau nanti ada anak-anak dengan usia mungkin di atas 2 tahun ya, Dok. Iya. Belajar jalan itu 2 tahun ke bawah. Iya. Jadi kalau 2 tahun dia nggak stabil jalannya, sering jatuh, terus kayaknya kalau kita lihat dia awal-awal itu adalah, mohon maaf ya, matanya dia agak juling. Nggak simetris ya, Dok. Nggak simetris kalau, jadi kalau misalnya kata bahasa awamnya dia agak juling. Nah, itu tanda-tanda mungkin ada apa, tapi belum tentu ya, belum tentu. Jadi kita masih banyak pemeriksaan lainnya. Oh, baik, Dok. Nah, jadi ini cerita ngomong-ngomong tentang pemeriksaan, Dok. Kira-kira untuk deteksi dini ini ibu-ibu mungkin yang aware gitu ya, anaknya nanti ada yang jalannya itu tidak simetris atau matanya itu jalannya itu tidak sering jatuh atau matanya itu tidak simetris. Kira-kira untuk mendeteksi dini atau pemeriksaan awal itu gimana, Dok? Jadi kalau melakukan pemeriksaan awal itu pasti ibu-ibu tuh sudah mulai aware, sudah mulai ada sesuatu nih, sering jalannya nggak seimbang, maka paling pertama ya pasti ke dokter dulu, ya kan? Dari dokter itu nanti kan dicek itu pemeriksaan mata, pemeriksaan dini seperti keseimbangan dan lain-lain. Nah, tetapi memang itu masih sangat dini dan itu sangat sulit memang. Kalau dini ini masih belum terlalu golden standard ya dalam hal diagnosisnya ya. Iya, berarti harus ada pemeriksaan lanjutan langsung. Benar sekali. Intinya langsung bawa ke dokter spesialis bedah saraf. Ya, sebenarnya boleh dokter anak atau spesialis bedah saraf, tapi biasanya rata-rata saya sih dokter anak itu lebih banyak ya di mana-mana ya daripada bedah saraf. Jadi pasti ke dokter anak dulu. Untuk screening awal ya, Dok? Iya, pasti screening awal dokter anak dulu. Nah, Dok, ini kalau dia sudah ditegakkan suatu medulloblastoma, ya, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Planning kita apa? Baik, jadi medulloblastoma itu tetap dalam hal apapun tumor itu mesti
namanya kita angkat, apapun itu. Operasi dok. Operasi, gross total removal pertama. Nah, kita angkat, kita mesti bersih operasinya, sebisa mungkin bersih, dan nanti pada akhirnya setelah itu apakah kita perlu pemasangan selang atau tidak, itu kita akan evaluasi lagi. Nah, setelah itu maka akan dilakukan tindakan seperti radiasi dan kemoterapi gitu. Nah, baik dok. Nah, ini mungkin pertanyaan perwakilan dari semua orang tua dok ya, yang sudah ditetapkan harus operasi. Dok, kira-kira ada jalan lain nggak dok setelah operasi? Atau operasinya itu bisa ditunda sampai umur berapa dok kira-kira? Wah, itu sulit ya kalau kata-katanya. Bisa nggak ditunda ya operasinya ya? Iya dok. Nah, jawaban saya jangan ditunda malah. Semakin ditunda pasiennya, tumor ini termasuk tumor yang medulloblastoma itu tumor yang ganas ya, dan ya, artinya progresif perkembangan, artinya cepat dia besar. Jadi kalau semakin dibiarkan, saya punya pasien itu cuma ditunda 2 bulannya langsung sangat berbeda langsung ya tumor berbeda. Jadi jangan ditunda, cepat aja dan langsung operasi. Memang kita sangat sulit sebagai seorang orang tua melihat anaknya dioperasi, sulit sekali saya rasa memang. Tetapi inilah jalan terbaik kita. Bismillah, kita kasarnya kalau dari saya Bismillah, kita serahkan pada yang Allah, kita siapkan gitu, untuk operasi. Mesti tindakan terbaik lah untuk pada anak kita. Kan? Belum tentu nanti kalau 2-3 bulan ke depan itu sudah belum tentu masih bisa dioperasi ya dok. Betul sekali. Jadi keadaan anaknya sudah makin tidak memburuk. Jadi kenapa? Karena kalau tumor-tumor ini dia kena di otak kecil itu dia dekat dengan batang otak. Nah, akibatnya semakin besar tumor itu maka menekan batang otak, nanti akibatnya nggak bisa nafas pasiennya. Menurut sadar, jadi sayang sekali saya rasa. Gitu. Dan sangat berbahaya ya dok. Sangat berbahaya. Benar. Nah setelah itu Dok, kalau sudah dioperasi, apakah tumor ini bisa muncul lagi? Ya, itu bagus. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tumor ini, memang tumor medulloblastoma ini setelah dioperasi, maka kita lakukan tindakan radiasi. Ya? Radiasi ya dok? Radiasi beberapa kali gitu ya. Nah, jadi memang tumor ini karena dia tumor ganas, pasti kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun dia akan muncul lagi. Nah, ada risiko untuk kembali ya? Iya, pasti. Dan kalau muncul lagi, kita belum tentu operasi, tidak. Tapi kita lakukan radiasi. Radiasi ada karena berarti kita sudah tahu nih jenis tumornya apa kan, jadi kita nggak perlu lagi menegakkan tumornya, kita nggak boleh ambil lagi karena mungkin dengan radiasi dia baik ya, ya maksudnya dia bisa mengecil, jadi mungkin dengan radiasinya bisa baik gitu. Baik dok. Nah dari kompleksnya penanganan itu dok, kira-kira di Medan ini atau di Sumatera Utara atau di Medan saja dok, itu di rumah sakit mana aja dok yang bisa menangani kasus medulloblastoma seperti ini? Jadi intinya operasi di rumah sakit manapun bisa, yang pasti dengan catatan rumah sakit itu mempunyai alat-alat yang mumpuni seperti mikroskop, itu paling penting, sama ICU yang oke gitu hasilnya. Ya, kita bisa lihat beberapa rumah sakit di Medan ada lah ya. Pasti kalau kita pasti ada Malik lah ya, rumah sakit ada Malik, kita bisa bilang rumah sakit beberapa rumah sakit swasta juga bisa ada ya, itu yang besar tuh pasti bisa menangani itu. Iya. Hampir sama seperti Dokter Sabri kemarin, sama syaratnya itu harus ada mikroskop. Iya benar. Dan juga ruang ICU. Dan pastinya dokter bedah saraf ya dok. Apakah ini harus bedah saraf konsultan pediatrik dok? Oh enggak perlu. Sebenarnya enggak perlu. Untuk tumor anak itu kalau sesuai dengan itu bedah saraf itu bisa, semua bisa. Tapi memang perawatannya pasti kan lebih kompleks atau apa gitu. Silakan ke bedah saraf biasa. Yang penting cepat ditanganin. Jangan ditunggu, itu aja deh. Ya. Nah itu ya sahabat bedah saraf ya. Deteksi dini dan langsung saja bawa ke dokter kalau memiliki gejala-gejala seperti itu. Nah, kira-kira dok, dari beberapa pasien yang sudah pernah dokter tangani, boleh diceritakan pengalamannya dok? Ya, jadi pengalaman saya itu pasien itu datang dengan kondisi sama saya itu sakit kepala, muntah, dan udah nggak bisa bergerak lagi dia. Ya. Jadi kita operasi, kita operasi, pasiennya bisa fisioterapi, kembali membaik, dan bisa jalan biasa, sekarang udah biasa, muncul lagi. Muncul lagi, kita sinar. Langsung hilang sinarnya. Langsung bersih lagi tumornya dalam waktu berapa kali. Jadi artinya
harapan memang tumornya memang tumor ganas, tapi setidaknya kita memberi harapan untuk pasien-pasien ini biar lebih besar, lebih ada usaha yang ya kita ada usaha. Terakhir nih dok, sebelum kita tutup, Ya. ada pesan dok untuk penderita medulloblastoma di Indonesia, khususnya Sumatera Utara atau di Kota Medan dok. Jangan patah semangat, ya. Artinya kalau memang dokter sudah menentukan untuk operasi, kita ikutin. Insya Allah kita tidak pernah menyelakakan kan, dokter tuh untuk menyelamatkan. Niatnya pasti menyelamatkan. Niatkannya dari awal tuh kita menyelamatkan. Jadi kita operasi, kita ambil ininya. Memang setiap tumor, setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi bisa aja ada, kenapa dokter ini yang A dioperasi efek samping begini, jadi beda-beda. Tidak bisa. Jangan gara-gara itu patah semangat. Setelah operasi, jangan nggak mau radiasi, jangan nggak mau kemoterapi. Memang kita jujur-jujur aja, kita lakukan kemoterapi, pasti muntah, banyak efek samping, keluarga langsung bilang tidak mau. Tapi jangan berhenti, ya. Karena itu bagian dari rangkaian pengobatan ya dok. Benar sekali, tuntaskan. Setelah dituntaskan, tumornya bersih, kan anak-anaknya bisa bermain, bisa belajar lagi. Setidaknya kita dari agama kita anggapnya bahwa kita sebagai orang tua sudah tawakal pada Allah, kita kasihkan inilah jalan, kita ada jalan usaha. Jadi kalaupun mohon maaf nanti kalau bisa ditanya di akhirat nanti nih, apa yang dilakukan pada anakmu, sudah kita lakukan usaha apapun. Karena tetap kesembuhan itu pada Allah SWT, bukan sama kita, bukan sama dokter. Tetapi kalau memang keluarganya pun tidak mau usaha, ya gimana? Sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Baik. Tidak ada. Kalau mau merubah suatu kaum itu mesti berubah diri sendiri dulu. Benar. Iya. Kalau dia nggak mau, kalau berubah gimana? Yang penting kita sebagai dokter sudah menjelaskan ya dok ya. Iya, kita sudah menjelaskan detail. Mesti karena medulloblastoma ini sangat sensitif ya, karena bisa rekurensi, bisa ini, jadi mesti lengkap penjelasannya. Jangan nanti kita pasti para dokter tidak memberikan harapan-harapan itu tidak ada, ya. Nah jadi nanti bisa lihat ada beberapa pasien yang kita operasi dari yang nggak bisa apa-apa udah bisa sekarang jalan ya, bisa jalan, bisa ngobrol, bisa ya sekolah lah kasarnya. Seperti anak-anak biasa. Kayak biasa. Tapi memang nggak akan kelihatan gitu. Kalau bagus ya, dalam arti ya. Kan setiap pasien beda-beda ya. Baik dokter. Nah itu begitu ya sahabat Bedah Saraf. Jadi podcast hari ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk tumor pada anak-anak. Nah kira-kira sahabat Bedah Saraf kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat di kolom komentar, nanti akan dijawab di podcast selanjutnya. Nah mungkin itu aja dok. Ya itu ada aja. lagi. Nah selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri dok. Selamat Raya Idul Fitri ya, sudah mau Idul Fitri kita ya. Baik dok, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yopi.